Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Aryani Astuti, instruktur Smart Tematik. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Untuk tema kali ini yaitu tema 7, yaitu mengenai perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi itu meliputi apa saja? Ada teknologi pangan, transportasi, komunikasi, produksi, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke bahasa Indonesia. Kita akan belajar KD 36, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Materi pembelajarannya adalah kita nanti akan belajar tentang ide pokok suatu wacana dan kosakata tentang perkembangan teknologi pangan, ya. Oke. Nah, di sini adik-adik ada yang sudah tahu apakah ide pokok itu? Nah, ide pokok suatu wacana adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, untuk mencari ide pokok ini ada beberapa cara, Dek. Yang pertama, nanti kita harus mencari kalimat utamanya. Nah, di kalimat utama ini ide pokok itu pasti ada. Nah, kalau kalimat utama itu bisa kita cari di awal kalimat atau di akhir kalimat. Ide pokok itu bisa satu kalimat utama itu penuh, tapi bisa kita ambil intinya saja. Sudah jelas ya adik-adik? Ya, oke. Sip. Kita lanjut. Nanti kita akan belajar juga tentang kosakata. Nah, kosakata adalah banyaknya kata-kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Nah, nanti kita akan belajar dua ini. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke soal-soal berikut ini. Terdapat berbagai metode pembuatan tempe, namun teknik pembuatan tempe di Indonesia secara umum terdiri dari tahapan perebusan, pengupasan, perendaman, dan pengasaman, pencucian, pemberian ragi, pembungkusan. Pada tahap awal pembuatan tempe, biji kedelai direbus. Tahap perebusan ini berfungsi agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Jika telah direbus, maka dilanjutkan ke tahap pengupasan. Nah, ide pokok paragraf di atas adalah, kita lihat ya, kalimat utamanya ada di awal atau di akhir kalimat. Kita lihat ternyata di sini terdapat berbagai metode pembuatan tempe, dan yang di akhir, jika telah direbus maka dilanjutkan ke tahap pengupasan. Nah, karena di sini kalimat utamanya ada di awal kalimat, yaitu terdapat berbagai metode pembuatan tempe, maka jawabannya adalah yang D, yaitu metode pembuatan tempe. Untuk A, B, dan C ini hanya merupakan kalimat penjelas. Kita lanjutkan. Untuk soal berikutnya, adik-adik sudah jelas ya tentang ide pokok. Nah, ide pokok itu sebenarnya sama dengan gagasan pokok. Nah, kalau gagasan pokok, ide pokok itu sama. Kalau kalimat utama atau gagasan utama itu juga sama. Perbedaannya antara gagasan pokok sama kalimat utama, yaitu ingat kalau kalimat utama dari awal sampai akhir diambil sampai titik ya. Kemudian kalau gagasan pokok atau ide pokok itu hanya diambil intinya. Nah, sekarang soalnya adalah perkembangan teknologi transportasi sangat pesat. Jenis transportasi yang menjadi sorotan saat ini adalah mobil. Berdasarkan jenis bahan bakarnya terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah mobil dengan bahan bakar solar, dan yang kedua mobil dengan bahan bakar bensin. Nah, dua jenis mobil ini mempunyai keunggulan masing-masing yang kadang membuat bingung pemula sebagai calon pembeli mobil. Nah, di sini kakak jelaskan sedikit ya adik-adik, apa perbedaan yang menggunakan bahan bakar solar dan juga yang bensin. Kalau yang solar itu contohnya ada truk, ada bus, dan sebagainya.
Kemudian kalau yang bensin seperti yang orang tua kalian punya itu, adik-adik di rumah pasti punya mobil ya. Nah, itulah biasanya dengan menggunakan bahan bakar bensin ya. Oke, kita masuk ke permasalahannya ya. Soalnya adalah gagasan pokok pada paragraf di atas adalah, ingat gagasan pokok sama dengan ide pokok ya. Yaitu kita lihat di kalimat utamanya adalah perkembangan teknologi transportasi sangat pesat. Berarti jawabannya kita lihat A, B, C, dan D. Kalau B, mobil berdasarkan jenis bahan bakarnya ada 2 jenis, yaitu mobil dengan bahan bakar solar dan mobil dengan bahan bakar bensin. Yang C, 2 jenis mobil memiliki keunggulan masing-masing, dan yang D, mobil menjadi transportasi sorotan. Ini B, C, dan D adalah hanya kalimat penjelas. Jadi jawabannya adalah yang A, perkembangan teknologi transportasi. Kita masuk ke soal selanjutnya ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal perkembangan teknologi yang kita rasakan diantaranya adalah perkembangan teknologi pengolahan pangan. Salah satu teknologi pengolahan pangan yaitu pengolahan kedelai menjadi tempe. Nah, ingat tadi kita belajar ide pokok dan sekarang kita belajar kosakata. Kosakata pada kata yang bercetak tebal di atas adalah teknologi apa ya? Coba ada yang tahu? Yang A perkembangan, benar enggak ya? Yang B pengolahan, yang C pengetahuan, yang D proses. Nah, sebenarnya teknologi sendiri itu berasal atau kosakatanya adalah ilmu pengetahuan terapan. Berarti jawabannya adalah yang C ya, tentang pengetahuan. Oke, sampai di sini sudah jelas adik-adik? Ya, kalau sudah, kakak lanjutkan ke selanjutnya. Nah, kalau saat ini adik-adik Indonesia ini baru diberi cobaan ya. Kita saat ini sedang mengalami ada wabah virus corona. Makanya saat ini banyak sekali yang menggunakan masker, atau kita harus menggunakan masker supaya terlindung dari virus tersebut. Nah, dari ini di sini ada soal produksi masker saat ini mengalami peningkatan. Kata yang bercetak tebal di atas mempunyai arti, ingat, produksi. Coba kita lihat jawabannya, pilihan jawabannya ya. Kalau A peningkatan, B pembuatan, C pembungkusan, D pengemasan. Kira-kira yang betul yang mana? Ayo kita lihat. Ingat, produksi. Produksi berarti membuat. Berarti jawabannya adalah yang B, yaitu pembuatan. Ya. Selain itu kita juga akan belajar tentang yang berhubungan dengan teknologi transportasi ya. Adik-adik masih ingat kan apa yang transportasi modern maupun yang tradisional? Ingat, kalau yang tradisional tidak menggunakan mesin, yang modern menggunakan mesin. Nah, di sini ada soal, adikku sangat senang naik delman. Kata lain dari delman adalah, ada yang tahu tidak? Sekarang kakak jelaskan dulu ya. Nah, perbedaan antara andong dan delman. Kalau andong itu rodanya 4, kalau delman itu rodanya 2. Nah, keduanya itu ditarik sama kuda. Oke, berarti kita lihat jawabannya. Di sini ada A andong, B bendi, C kuda, D kereta. Iya, jawabannya betul ya, yang B bendi. Nah, selain bendi, delman itu ada kata lainnya yaitu juga dokar. Jadi dokar, delman, dan bendi itu sama ya, rodanya hanya 2. Nah, kalau kuda ini bukan alatnya ya, tapi hewan yang menarik. Kemudian kalau kereta itu termasuk alat transportasi modern karena menggunakan mesin. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Atau kita lanjut?
Oke, tetap semangat ya. Nah, setelah tadi kita belajar tentang bahasa Indonesia, kita sekarang akan mengutak-atik angka. Kita akan belajar matematika, khususnya yaitu kita akan belajar KD 3.8, yaitu cara mengukur luas dengan satuan tidak baku. Kemudian nanti kita juga akan belajar KD 3.10, yaitu menentukan keliling bangun datar. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk di soal berikut ini. Nah, di sini adik-adik gambar apa ini? Ayo coba kita lihat. Di sini ada gambar persegi yang berjejer-jejer. Nah, nanti kita bisa ngitung luasnya. Nah, di sini luas persegi pada gambar di atas titik-titik satuan persegi. Ayo, siapa yang sudah tahu berapa satuan persegi? Nah, di sini ada 12. Mengapa bisa 12? Kita caranya menghitung adalah yang mendatar itu kita hitung dulu ya, yang mendatar atau yang garis tidur itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian yang garis naik atau lebarnya ya ini ada 2 kotak. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Ya, semuanya sudah jelas ya. Kakak yakin kalian sudah jelas semua. Oke, untuk selanjutnya kita lebih yang menantang lagi. Nah, di sini ada gambar segitiga ya adik-adik. Nah, segitiga, tapi ada yang segitiga dan juga ada yang satuan petak persegi. Bagaimana caranya menghitung? Oke, caranya menghitung nanti yang segitiga itu 2 segitiga dihitung jadi 1. Oke, sudah paham? Kalau sudah, kita hitung semuanya. Kita hitung ya. Yang kita hitung dulu kotak perseginya yang utuh dulu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ingat ya, yang utuh 6. Kemudian yang segitiganya ada berapa adik-adik? Yuk kita bareng-bareng menghitung ya. 1, 2, 3, 4. Ingat ada 4. Padahal 2 segitiga dihitung 1 ya. Berarti itu ada 2 persegi. Tadi 6 ditambah 2. Jadi berapa? 8. Oke. Sudah jelas semuanya? Ayo kita semakin semangat lagi ya. Enak sekali ya kalau kita belajar matematika. Bisa menghitung macam-macam. Nah, untuk soal selanjutnya kita akan belajar keliling, menghitung keliling. Bagaimana sih menghitung keliling? Ingat, ada kata keliling berarti kita harus mengelilingi. Adik tinggal menambah-nambahkan saja. Dipanjang, lebar, tambah panjang lagi, tambah lebar lagi. Ingat, garis yang sejajar panjang sama panjang itu panjangnya sama. Kemudian lebar sama lebar itu juga panjangnya sama. Ya. Jadi cara menghitung keliling bangun ini adalah di sini panjangnya 12, lebarnya 6. Tinggal tambahkan saja 12 ditambah 6, 18 ya. Tambah 12 lagi berapa adik-adik? Silahkan hitung. Oke, betul, sip, 30 ya. Nah, kita hitung tambah lebarnya tambah 6. Berarti hasilnya keliling bangun di atas adalah 36. Sampai sini sudah jelas belum? Masih ada yang ditanyakan sama kakak? Oke, kayaknya sudah jelas semuanya ya. Kalau kita tadi sudah menghitung tentang luas dan keliling, tentang membangun datar ya. Nah, kakak sekarang akan menjelaskan tentang cara menghitung bangun ruang atau volume. Tahu kan adik-adik volume? Nah, di rumah kan ada bak mandi nih, ada airnya. Nah, isi inilah yang disebut volume. Nah, di sini ada soal beberapa bangun kubus ini adik-adik. Bangun kubus ditumpuk-tumpuk ya. Nah, kita cara menghitungnya adalah di sini soalnya volume bangun ruang pada gambar di atas adalah berapa satuan kubus. Nah, caranya seperti tadi, hanya tambah tingginya saja. Nah, kotak kubus yang pertama yang tidur itu ya, yang mendatar itu kita hitung 1, 2, 3. Nah, 3 ya, diinget-inget. Kemudian yang menyamping itu adik-adik ada berapa kubus?
1, 2. Kemudian yang naik atau ke atas ada 1, 2, 3. Jadi cara menghitungnya 3 dikali 2. 3 kali 2 berapa? 6 ya. Oke. Kemudian dikali 3. Jadi 18. Sip, semuanya sudah bisa, semuanya sudah oke. Nah, kakak lanjut ya. Di sini ada sedikit perbedaan dengan soal tadi. Kalau yang soal tadi kubusnya itu penuh. Nah, soal yang di sini kubusnya tidak penuh. Ada 2 tumpukan, tapi yang satu hanya berapa? Kita hitung yuk. Volume bangun ruang pada gambar di atas adalah berapa satuan kubus? Kita lihat seperti tadi sama. Kita hitung yang bawah dulu ya adik-adik. Kita hitung yang bawah. 2 kali 2 kali 1. Jadi berapa? 2 kali 2? 4. Ya, oke, kali 1 tetap 4. Ingat-ingat ya, yang bawah hanya 4. Terus kita hitung yang atas. Atas itu ada 1 dikali 2 dikali 1. Jadi hanya 2. Berarti yang atas ada 2 kubus, yang bawah ada 4 kubus. Semuanya jadi 6 kubus satuan. Oke adik-adik, setelah tadi kita belajar matematika, nah kita akan belajar tentang IPA. IPA nanti yang akan kita pelajari mengenal teknologi, kemudian jenis produksi teknologi pangan. Selain itu manfaat teknologi pangan dan juga mengenai perkembangan teknologi produksi. Nah, di sini nanti kan ada beberapa gambar ya adik-adik. Pasti kakak yakin kalian sudah pernah makan keju kan? Nah, di sini ada gambar keju. Keju itu biasanya kita makan dengan bersama roti ya. Kemudian yang gambar kedua itu nugget. Siapa yang nggak tahu nugget? Nah, kakak yakin kalian pasti pada seneng nugget. Karena apa? Karena makanan ini biasanya menjadi favorit untuk lauk adik-adik ya. Ada yang nggak suka? Tentunya kalian suka semuanya ya. Nah, nugget ini diolah dari apa adik-adik? Sebenarnya ini teknologi pangan dari bahan dasarnya itu ayam. Ayam diolah, kemudian diberi bumbu-bumbu dan digoreng jadilah nugget. Kemudian gambar yang selanjutnya ini ada apa? Yogurt. Siapa yang tidak suka yogurt? Oh iya, memang yogurt kan ada yang rasanya masam ya, agak masam. Nah, olahan ini sekarang rasanya bermacam-macam, tidak hanya original ya. Bisa kalau ditambahin buah-buahan, misalnya tambah stroberi, nanti bisa rasa stroberi. Tambah mangga, rasa mangga, macam-macam. Terserah kalian mau pilih yang mana nanti ya. Kemudian di sini ada gambar sosis. Sosis itu terbuat biasanya dari daging sapi, tapi sekarang sudah ada dari daging ayam ya. Kemudian siapa yang orang tuanya setiap pagi itu membuatkan teh. Nah, teh kalau dulu kita masih menyeduh ya, teh yang masih bubuk itu kita seduh. Namun sekarang sudah karena adanya teknologi ini, teh ini sekarang berbentuk teh celup. Jadi tinggal nyelupin aja adik-adik. Tinggal nyelupin, diseduh dengan air, nanti sudah jadi. Jadi nggak terlalu menunggu lama supaya bercampur tehnya dengan air tadi ya. Nah, kemudian juga ada susu dan juga ada sambal. Sambal ini kalau zaman dulu hanya dicobek adik-adik, dicobek dan kita hanya ngambil saja. Nah, sekarang sambal ini sudah dikemas dengan botol yang kaca maupun yang plastik. Ya, oke, sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, kita masuk ke soalnya ya. Oke, kita masuk soal yang pertama. Teknologi pengolahan pangan semakin berkembang, terutama dalam pengolahan makanan pokok. Bahan makanan pokok diperoleh dari hasil, ingat, bahan makanan pokok. Makanan pokok itu bisa dari padi, dari jagung, terus dari ketela, sagu dan sebagainya. Oke? Nah, jawabannya di sini ada A, perindustrian, B, perkebunan, C, pertanian, D, peternakan. Ingat tadi apa? Bahan pokok. Nah, bahan pokok berarti
diperoleh dari hasil pertanian. Ada padi, ada jagung ya. Semuanya itu adalah hasil pertanian. Oke, sudah jelas? Kita lanjut. Nah, perkembangan teknologi produksi sandang juga menjadi pusat perhatian. Teknologi produksi sandang digunakan di mana? Ayo. Di sini ada A, perindustrian, B, perkebunan, C, peternakan, D, pertanian. Ingat, produksi sandang. Sandang adalah jawabannya yaitu perindustrian ya. Tadi kalau perkebunan kan ada kopi, teh, dan sebagainya. Sudah jelas ya? Bagaimana adik-adik? Kita lanjut ya. Sekarang soal berikutnya. Dengan teknologi canggih, manusia dapat menciptakan bahan kebutuhan pokok. Sekarang masih ada teknologi tradisional yaitu ATBM. Nah, singkatan apakah ATBM itu? Kita lihat yang A, alat tenun bukan mesin. B, anjungan tunai basis mandiri. Yang C, alat teknologi basis menengah. Yang D, alat tradisional badan manusia. Nah, di sini ingat ya, ada kata kuncinya tradisional. Kalau tradisional berarti bagaimana adik-adik? Tidak menggunakan mesin. Berarti jawabannya adalah yang A, alat tenun bukan mesin. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Sudah capek belum adik-adik? Tetap semangat ya. Masih semangat. Baik. Kita lanjutkan. Sebagian besar makanan pokok penduduk Indonesia adalah A, jagung rebus, B, beras dibuat nasi, C, terigu dibuat roti, D, ketela dijadikan kue. Ingat, sebagian besar penduduk Indonesia ya. Nah, kalau jagung itu adalah hanya makanan sebagian di daerah, yaitu di Nusa Tenggara. Kemudian kalau ketela itu biasanya di Gunung Kidul ya. Kemudian kalau terigu itu biasanya dikonsumsi orang-orang Eropa untuk roti. Nah, berarti kalau penduduk Indonesia kita biasanya memakan beras yang dibuat nasi. Ya, oke. Beras dibuat nasi. Kita lanjut ya, adik-adik. Nah, di sini hasil pertanian yang dapat dibuat tempe, tahu, dan susu adalah siapa yang tahu? Yang A, kacang kapri, B, kacang buncis, C, kacang kedelai, D, kacang panjang. Nah, di sini ada A, B, dan D. Ini biasanya diolah menjadi sayur atau masakan. Jadi, yang jawabannya yang benar adalah kacang kedelai. Nah, selain tadi kacang kedelai itu untuk tempe, tahu, dan susu juga bisa dibuat kecap. Ya, itu juga teknologi pangan ya. Nah, setelah kita belajar IPA dari pengolahan pangan tadi, kita akan lanjutkan ya, kita ke belajar ilmu pengetahuan sosial. Ini masih ada kaitannya dengan teknologi tadi. Nah, di IPS ini kita akan belajar tentang alat komunikasi dan transportasi. Nah, kita lihat ya gambar-gambarnya di sini. Di sini ada kentongan, kemudian ada handphone. Ini adalah alat komunikasi. Yang kentongan itu adalah alat komunikasi zaman dahulu, sedangkan handphone adalah alat komunikasi zaman modern. Kemudian ini ada alat transportasi bus ya. Kemudian sebelahnya ada kapal. Nah, yang bus ini adalah transportasi di darat, sedangkan kapal adalah alat transportasi di air ya. Oke. Kita lanjut ya, supaya lebih jelasnya kita coba kita ulas soal-soal berikut ini. Yang pertama, dalam teknologi seperti saat ini, manusia tidak kesulitan berkomunikasi. Alat berikut ini yang merupakan sarana alat komunikasi langsung yang canggih adalah A, email, B, telepon, C, televisi, D, radio. Ingat ya, alat komunikasi yang langsung. Kalau langsung berarti langsung bercakap-cakap. Email langsung enggak?
Oh, tidak ya, email melalui surat elektronik. Kemudian kalau televisi kita hanya bisa melihat saja ya. Kita hanya melihat, kalau radio kita hanya bisa mendengar. Jadi jawabannya yang betul adalah yang B, telepon. Kita lanjut ya. Sekarang soal berikutnya. Salah satu jenis komunikasi yang masih sering digunakan adalah surat. Nah, di bawah ini yang menyediakan jasa pengiriman surat adalah A. PT Pos Indonesia, B. PT Telkom, C. PT PDAM, D. PT PLN. Nah, sekarang kakak jelaskan dulu ya. Kita ke B dulu aja, PT Telkom. Nah, PT Telkom ini beliau bergerak dalam bidang jasa apa? Di bidang jasa telekomunikasi. Kemudian kalau PDAM ini yang dalam bidang jasa air, penyediaan air, biasanya hanya di daerah-daerah ya. Kemudian kalau yang PLN ini merupakan perusahaan listrik negara. Nah, listrik ini yang mengurusi adalah PLN. Jadi yang mengurusi tentang pengiriman jasa surat yang saat ini masih ada itu adalah PT Pos Indonesia. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut. Kemudian soal selanjutnya. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, sering kan kita adik-adik mendengar kata BUMN. Nah, di sini Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang transportasi. Ingat transportasi ya. Yang A, PT Insan, yang B, PT KAI, yang C PT Telkom, yang D Perum Bulog. Nah, kalau yang bergerak dalam transportasi yaitu yang B PT KAI, singkatan dari Kereta Api Indonesia. Sudah jelas ya, tadi kan Telkom kan untuk telekomunikasi. Kita lanjut ya adik-adik. Nah, soal selanjutnya. Di bawah ini yang termasuk media cetak dalam bidang komunikasi adalah A. Internet, radio, dan majalah. Ingat, media cetak, internet termasuk cetak bukan adik-adik? Tidak ya, bisa. Ini merupakan elektronik, media elektronik. Kemudian yang B, televisi, koran, dan surat. Nah, kalau koran dan suratnya sudah betul cetak, tapi televisinya tidak. Ini adalah media elektronik. Jadi B juga bukan. Kemudian yang C, internet, majalah, dan koran. Majalah dan koran termasuk media cetak, tetapi internet bukan ya. Jadi jawabannya yang pasti adalah yang D, surat, koran, dan majalah. Sudah tahu semuanya? Nah, di sini ini yang untuk pelajaran IPS ya, ini yang terakhir nih soalnya. Di bawah ini adalah alat komunikasi tradisional. Ingat, tradisional tidak memakai mesin ya. Yang A, handphone, yang B, telepon, yang C, kentongan, yang D, internet. Tadi di awal kan sudah kakak jelaskan, kalau yang tradisional adalah kentongan. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, sampai di sini adik-adik sudah jelas tentang teknologi komunikasi dan transportasi ya. Oke, kalau kita sudah belajar IPS, kita belajar lagi ke PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di PPKN ini kita akan belajar KD 33, yaitu tentang menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kemudian materi pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar tentang ragam karakteristik individu atau suku bangsa. Kemudian kolaborasi dengan adanya ragam karakteristik individu, dampak positif dan negatif dari keragaman karakteristik individu itu sendiri. Nah, di sini kakak perlihatkan ada gambar keberagaman karakteristik individu. Ini adalah kumpulan dari individu-individu dari pulau ke pulau ya. Ada yang dari Bali, ada yang dari Papua, Kalimantan, kemudian Pulau Jawa, dan juga ada Pulau Sumatera.
Kalian pasti sudah tahu semuanya ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal. Nah, di sini ada soal bahasa sebagai alat pemersatu bangsa yang dipergunakan adalah A. Bahasa Indonesia, B. Bahasa Jawa, C. Bahasa Arab, dan D. Bahasa Inggris. Ingat, alat pemersatu di Indonesia adalah bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Jawa itu hanya di daerah ya. Kemudian kalau bahasa Arab digunakan di Arab biasanya. Cuman di sini ada sebagian kecil yang memakai bahasa sehari-hari Arab karena mereka keturunan Arab. Kemudian kalau bahasa Inggris itu untuk internasional ya. Oke, kakak lanjut ya. Yang bukan merupakan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah A. Suku, B. Bahasa nasional, C. Agama, D. Budaya. Ingat, kalau suku kita beragam, ada suku Papua, ada suku Jawa, ada suku yang di Kalimantan itu suku Dayak ya, dan masih banyak, berarti masih keberagaman, berarti A bukan ya. Kemudian kalau agama, agamanya ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Berarti masih beragam juga, berarti bukan. Kalau yang D, budayanya juga kita banyak, macam-macam ya. Ada acara adat dan sebagainya. Jadi, yang bukan merupakan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah bahasa nasional. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, soal yang selanjutnya adik-adik, tinggal sedikit lagi nih kita ya. Oke, manfaat yang akan diperoleh jika masyarakat mampu menjaga persatuan dan kesatuan adalah A. Kehidupan masyarakat akan kacau. Yang B. Kehidupan masyarakat lebih tentram. Yang C. Kehidupan masyarakat akan selalu berdebat. Yang D. Kehidupan masyarakat akan gelisah. Ingat, kalau manfaat berarti kita ambil yang positif ya. Oke, di sini dari A, B, dan C yang positif adalah yang B. Jadi jawabannya adalah kehidupan masyarakat lebih tentram. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini adik-adik ada yang pernah bermain ini enggak? Ini ada gambar. Gambar apa ya ini? Ini adalah gambar permainan gobak sodor. Nah, gobak sodor ini namanya macam-macam ya. Kita lihat soalnya dulu. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Nah, setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan di bawah ini. Kecuali, nah ini yang A, galasin, yang B, galah panjang, yang C, gobak sodor, yang D, gobak panjang. Nah, kalian hidup di mana? Nah, di sini kalau jawabannya yang bukan adalah yang gobak panjang. Kalau galah panjang itu nama di permainannya di daerah Riau ya, galasin, dan kalau gobak sodor itu di Jawa. Oke, jelas ya kalian? Suatu saat mainkanlah dengan teman-teman biar tetap bersosialisasi. Itu soal selanjutnya, nih soal terakhir ini. Biar adik-adik nggak capek ya. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia antara lain keberagaman ada suku bangsa, lambang negara, Pancasila, dan bahasa Indonesia. Nah, keberagaman yang di sini adalah yang A, suku bangsa. Karena suku bangsanya kita banyak banget ya adik-adik, dari Sabang sampai Merauke. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan materi tema 7. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.